Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kepada Bapak Kepala Sekolah dari Madrasah Sanawiyah 17 Jakarta, kepada Dr. Muhammad Hatta NED. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak juga kepada Bu Yuyun selaku guru BK di sana yang sangat luar biasa. Izin Pak Kepala Sekolah, Pak Hatta, saya juga mengucapkan selamat launching atas ini luar biasa ya, launching IT-nya yang memang saat ini seperti yang Bapak katakan ini butuh sekali, tidak hanya untuk peserta didik tapi bagi orang tua serta guru. Mudah-mudahan Indonesia pendidikan kita semakin baik ya Pak. Amin Bu, makasih. Bapak sangat luar biasa. Amin, sama-sama. Gitu. Dan harapannya walaupun dalam kacamata besar ya, Indonesia ini pendidikannya harus segera meningkat ya Pak ya. Dengan kondisi pandemi ini, mau tidak mau kita harus bersaing karena saya yakin anak-anak bangsa kita sangat luar biasa. Hari ini Alhamdulillah MTSN 17 Jakarta menyambut baik itikad kami memberikan pengabdian masyarakat. Kebetulan riset saya sudah 15 tahun terakhir ini terkait dengan parenting, Pak. Jadi sebelum pandemi ini keliling-keliling, Pak. Keliling Jakarta Timur gitu ya. Ya, bagus, universitas berbagi pengalaman, amin, betul Pak. Universitas banyak sekali di Jakarta Timur. Riset saya juga tidak hanya tingkat orang tua, kemudian juga Bapak Ibu izin di sini kepada peserta didik pastinya, kepada guru dan kepada mahasiswa Pak. Jadi banyak hal yang saya lihat terutama parenting, pola pengasuhan yang tidak ada sekolahnya. Jadi saya pun belajar dari anak saya menjadi orang tua. Jadi disinilah kegundahan saya selaku dosen, ibu juga gitu ya, kemudian juga selaku konselor juga di sini, bahwa penting sekali saya mendapatkan ilmu dari Bapak Ibu. Jadi kegiatan ini sifatnya kita sharing Bapak Ibu. Karena ketika menjadi orang tua belajarnya langsung kepada anak. Dan madrasah yang terkecil adalah dari kita. Jadi Masya Allah Pak Hatta, Bu Yuyun, Bapak Ibu sekalian, salam kenal dari saya. Saya banyak dapat ilmu ketika melakukan niatnya ini sharing, berbagi. Jadi dengan adanya kegiatan ini sebenarnya saya juga mendapatkan hal-hal yang sangat strategis dari Bapak Ibu. Karena ilmu kalau tidak kita berikan atau kita mendapatkan tidak akan berguna. Intinya untuk akhirat nanti ya Pak Hatta ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi nanti teknisnya kita sharing aja Bapak Ibu. Saya hanya menang semalam bacanya gitu. Tapi pengalaman Bapak Ibu yang punya. Inilah kelebihan dari sharing untuk parenting. Saya pribadi selama 15 tahun ini alhamdulillah mendapatkan ilmu dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian saya combine dengan riset-riset ahli lainnya yang pada dasarnya inilah amal ibadah saya, pertanyaan saya Pak kepada Allah gitu ya. Saya bisa melakukan apa, terutama generasi Indonesia itu datangnya dari ibu dan ayahnya. Disinilah momen yang luar biasa ibadah kita ketika menjadi pastinya ibu gitu ya, orang tua mengantarkan anak-anak kita dengan kondisi pandemi ini. Jadi anak-anak pun khawatir, saya yakin orang tuanya juga belajar manajemen waktu yang mungkin kalau saya pribadi sebagai pekerja, terutama ibu rumah tangga itu yang penting, di kondisi inilah kita bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, mohon izin Pak Kepala Sekolah, nanti kita sharing untuk hal itu. Jadi pada dasarnya saya belajar dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Bu Yuyun. Terima kasih banyak Pak Hatta. Sama-sama Bu. Terima kasih Ibu Dr. Happy. Untuk berikutnya kita sesi foto dulu sebelum kita mulai ya Bu ya. Ya masih cantik-cantik, mohon kameranya. Iya. Ya kameranya mohon dibuka. Mama Hanifah. Kalau di sini boleh tidak memakai masker ya Bapak Ibu, tapi kalau di luar harus memakai masker. Ya, terima kasih.
Kami kembali lagi, saya kembalikan kepada narasumber, Ibu Dr. Happy. Kami persilahkan. Izin Bapak Ibu, saya akan mulai berbagi informasi tepatnya. Nanti kita akan diskusi, bisa dalam proses diskusi. Izin Pak Kepala Sekolah, saya memulai ya Pak ya. Sudah keluar sepertinya. Oke, Oke, mungkin ada kesibukan ya Bu Yuyun ya, karena ini Padat sekali Bapak ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu sekalian. Oke, Bapak Ibu izin ya, sebelum kita mulai, mungkin Bu Yuyun sudah memberikan pretestnya ya Bu Yuyun? Bu Yuyun? Belum. Bolehkah dikirimkan dulu pretestnya? Oke. Kepada Bapak Ibu bisa melalui WhatsApp ataupun melalui chat di sini ya. Kita katakan konsentrasi. Tadi saya setuju dengan Mama ya, bunda-bunda sekalian, ada pemusatan perhatian. Nah, kalau terkait dengan games gitu ya, itu pusat perhatiannya akan berbeda. Kebetulan juga saya sudah 3 tahun ini juga tidak hanya konsentrasi belajar dengan Pak Ratno, mengembangkan modul juga kami. Nanti di pertemuan terakhir saya akan jelaskan kepada ibu-ibu, ada 2 konsep yang tadi, games. Nah, ini Pak Ratno bisa bergabung. Oke, sambil proses ya. Kemudian saya setuju, berarti ada pemusatan perhatian. Datang Pak Ratno. Selamat datang Mas Ratno. Mas Ratno, selamat datang. Iya. Mas Ratno, tok tok tok. Oke. Jadi ibu-ibu sekalian, saya kembalikan lagi di awal tadi, yang diperlukan adalah pemusatan perhatian. Jadi kalau anak kita sudah fokus, pasti proses perubahan tingkah lakunya ada. Nah, bagaimana biar dia fokus? Pertama, dia harus memahami apa yang dia pelajari. Nah, di usia-usia anak SMP ini, mau remaja awal ya, kanak-kanak, terkadang mereka jenuhnya itu karena tidak menguasai. Jadi, kalau kita mau meningkatkan konsentrasi belajar, tips pertama adalah anak itu diminta, menurut Bloom ya, menurut teori ahli tentang pemahaman, bagaimana menguasai pembelajaran, sebelum sekolah masuk, pagi hari, harapannya di malam hari atau di sore hari, anak itu membaca, Bu. Nah, di sini bisa membantu tips penguasaan. Minimal dia baca dulu, ikro. Jadi baca dulu. Harapannya dari kita mulai strateginya dari materi-materi yang mungkin belum dia kuasai. Kalau dia suka olahraga, berarti kan dia membaca terus dia mempraktekkan sendiri, nanti tinggal tanya dengan gurunya. Walaupun keterbatasan kondisi PJJ kali ini ya, untuk olahraga agak sulit gitu untuk gerak. Namun, anak-anak dilatih oleh kita agar dia menguasai. Misalkan pelajaran matematika, minimal dia baca dulu, dia tahu besok itu akan belajar apa. Nah, inilah yang membantu anak kita agar bisa menguasai pemusatan perhatian. Satu itu, jadi dia baca dulu, ikro dulu di malam hari atau di sore hari, sebelum hari H. Ini yang harus dilatih. Nah, jadi memang mau tidak mau kita mendampingi. Kemudian bagaimana mempelajari hal itu? Di awal mungkin kita bisa tanya ke gurunya. Ketika kita dampingi dia baca atau dia baca dulu, di awal-awal memang seperti layaknya anak SD. Karena ini kan perilaku, contoh. Yang terkadang saya yakin ibu-ibu juga merasa, aduh saya nggak ngerti pelajaran matematika ataupun pelajaran eksak lainnya. Ini gurunya. Minimal sama-sama baca dulu. Nanti ketika anak kita tidak ngerti, kita katakan kepadanya, besok ada pelajarannya. Dan kalau ternyata nggak ngerti juga, maka ini PR wali kelas dan mata-mata pelajaran eksak ya. Eksak di sini seperti matematika, IPA, IPS, gitu ya. Yang memang peran aktif ibu-ibu untuk selalu berkomunikasi. Karena saya yakin di kondisi pandemi ini gurunya pun agak sulit, apalagi tidak tergantikan pertemuan tatap muka. Mau tidak mau, parenting yang dilakukan, kita mendampingi anak kita. Ketika ada kendala, forum harapannya, forum wali kelas, forum guru mapel, itu ada. Bagaimana penilaiannya? Ada nggak perubahan? Terkadang,
ada yang missing nih Bu, ada yang hilang Bu. Kita berharap anak kita belajar konsentrasi. Oh yang masuk sudah PJJ. Tadi seperti Mama Kansa katakan gitu, Mama Akbar katakan bahwa anak saya yang penting udah ngerjain, selesai dia pergi. Nah berarti di kepalanya, di kepala Akbar, yang penting saya sudah melakukan tanggung jawab saya gitu ya, tugas saya. Nah disinilah sebenarnya kenapa dia fokus ke game, salah satunya dia belum menguasai. Asalkan sudah selesai, sudah. Nah, besok tips and triknya. Ini garis besarnya Ibu, kenapa anak-anak kita mengalami tingkat fokus yang kurang. Nah, bagaimana perubahannya tadi? Harus didampingi. Mau tidak mau, kita juga harus terlibat. Kalau terkait dengan penguasaan materi pelajarannya, kita kerjasama kepada guru yang bersangkutan terkait dengan bidang studinya. Disinilah proses perilaku. Jadi wajar kalau anak kita berpikir dengan pemahamannya, yang penting tugasnya selesai, ya sudah selesai, ya sudah. Nah, di sini ada yang missing dalam proses perilakunya. Kira-kira tergambar ibu-ibu sekalian? Atau ada yang mau sharing selain ini? Oke, Mama Fahri. Raise hand, silakan Mama Fahri. Jadi Mama Fahri, kesimpulannya bagaimana kita bisa pusat gitu ya, pusat perhatian kita fokus seperti sekarang nih. Ini salah satu contoh real ini, Masya Allah. Jadi pertama anak kita siapkan gitu. Ketika belum belajar, kalau kita fokusnya di konsentrasi belajar, berpusat pada belajar, malam hari ataupun sore hari dia baca dulu. Gak apa-apa selembar, di awal selembar gitu ya. Biar dia merasakan bahwa ketika dia paham, ketika guru menjelaskan gitu ya, dia sudah punya minimal, oh iya yang semalam saya baca. Jadi dia punya kepercayaan diri. Nah, pusat perhatiannya karena pemahaman tadi. Itu harus berulang, terus diulang. Cara yang paling mudah, bunda-bunda sekalian, pada pelajaran yang mungkin belum dia kuasai. Kata kunci pertamanya adalah semua pelajaran harus disenangi. Ya, saya ambil kalimat bunda saya, ibu saya, mama saya. Jangan pernah kamu tidak suka dengan pelajaran gurumu. Ketika kamu tidak suka, tidak bisa semuanya. Itu sampai sekarang, Bu. Jadi doktrin itu terpatri untuk saya agar saya konsentrasi sebenarnya. Jadi ketika saya mengeluh bahwa saya nggak suka gurunya nggak adil, nggak suka gurunya nggak perhatian sama saya, ibu saya cuma ngomong gini, jangan tidak pernah suka dengan pelajaran tertentu, karena pelajarannya atau gurunya. Jadi kalau kamu mau belajar, jadi itu cara membalikan fokus gitu ya. Maklumlah di anak-anak usia SMP, SD gitu ya, remaja-remaja awal ini dia maunya dengan peer-nya, sebayanya, temannya. Teman saya aja kayak gini, kata bu guru saya kayak gini. Nah, ini kita rangkul. Jadi ada beberapa yang memang perilakunya yang kita ubah. Sebelum ke anak, kita dulu, Bu. Bunda-bunda sekalian, kita dulu yang konsisten. Nah, untuk melatih anak membaca setiap sore sebelum dia memulai pelajaran, fleksibelnya begini, mau pelajaran yang mana yang mau dibaca hari ini? Setengah jam saja, 15 menit saja, karena kita latih. Nah, inilah bagaimana pusat pelajarannya dia bisa memahami, konsentrasi, jadi fokus. Kayak kita kalau fokus sesuatu ya bunda-bunda ya, minta sama abinya gitu ya, sama ayahnya, kita fokus kan merayunya gitu ya, mau tidur pagi hari. Nah, kayak gini biar fokus gitu. Nah, itu banyak teknik. Oke. Ini baru permulaan warming up ya di awal ya. Intinya tadi ada sesuatu yang memang terbiasa kita kondisikan. Kalau konsentrasi belajar itu semuanya kondisi gitu ya, sehingga perilakunya yang berubah. Kita ambil contoh belajar. Oke, kita lanjut ya bunda-bunda. Mama Fahri, mudah-mudahan suara saya tidak terputus-putus ya. Oke. Kita lanjut berikutnya. Nah, tadi alhamdulillah Mama Akbar sudah menjelaskan apa saja yang menjadi gangguan ya, salah satunya game gitu ya. Pertama, gangguan konsentrasi belajar itu berawal dari perhatian anak saat bermain, tadi games tadi. Dia akan lebih nyaman gitu ya. Anak-anak di usia SMP ini dia suka hal yang baru. Games itu melatih dia untuk terus
kalau tergantung ya, game edukasikah gitu ya, atau gamenya ini hanya candu sifatnya. Jadi dia tidak akan fokus pada belajarnya, dia akan berpikir bagaimana dia menang permainan gamenya. Karena setiap naik tingkat itu ada rewardnya. Nah, sebenarnya kita bisa belajar bagaimana membuat anak kita candu dalam belajar. Jadi ada sesuatu yang dia sukai. Ini biasanya gangguan-gangguan konsentrasi belajar, tadi Mama Akbar sudah mengatakan dari permainan game. Berikutnya, ketika anak diajak bicara, dia akan melakukan kontak mata, ya, pandangannya menuju pada hal yang lain. Itu cara kita mendeteksi. Intinya, pertama, objeknya harus kita tentukan. Kalau dia belajar, kita siapkan di malam hari sehingga dia bisa serius untuk di pagi harinya. Kemudian antusias dalam belajar, karena sudah belajar semalam, harapannya dia bisa memperoleh informasi baru ketika di hari hak dia belajar, hari Senin atau sampai hari Jumat. Tenang dalam belajar. Tadi kalau contoh bunda-bunda sekalian, anak-anaknya sudah bisa fokus, berarti bagaimana mempertahankan itu dan mencari hal-hal yang menarik untuk dia, kemudian juga sesuatu yang dia sukai sebagai bonusnya. Nah, mempunyai pikiran yang mudah terhindar dari stres. Jadi anak-anak ini tidak konsentrasi karena dia sudah jenuh, dia stres, dia bosan. Nah, kita harus menciptakan suasana yang tenang. Ya, kalau dia suka makanan dengan makanan, kalau dia suka dengan musik dengan suasana musik. Ini kita sepakati dengan anak-anak kita komunikasikan. Keempat adalah harus ada ide gagasan yang baru ketika dia mau konsentrasi belajar. Maksudnya di sini, kapanpun, dimanapun, dia bisa fokus, tidak hanya bermain games atau sesuatu yang dia sukai, tapi ketika proses pembelajaran dengan guru di sekolah. Terakhir adalah aktif dalam pada saat proses belajar mengajar. Nah, di sini kalau dia sudah paham, dia sudah tahu kewajibannya, kemudian dia juga bisa melakukan dalam satu waktu, misalkan tugasnya banyak seperti Mama Akbar katakan, kita pilih dulu satu persatu. Nah, mana yang bisa dia kerjakan sekarang, mana yang nanti bisa nanti. Nah, inilah anak kita jadi aktif dalam belajar. Jadi memang harus dicek satu-satu dan kita bantu dalam prosesnya ketika dia mau konsentrasi. Terakhir, daya serap baik terhadap pelajaran. Boleh kita mulai ya Bu ya, sambil nanti yang datang masuk, kita mulai aja acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya Ibu-ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Hadirin yang berbahagia, puji dan syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa kita panjatkan sholawat serta salam kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah dapat bertemu kembali di acara parenting di hari kedua ya Ibu-ibu. Yang kami hormati Dr. Happy Karlina Marjo MPD Kon selaku narasumber, yang kami hormati Bapak Ratno Trilaksono selaku psikolog, yang kami hormati dan yang kami cintai peserta parenting, Ibu wali murid semua. Kami atas nama penyelenggara mengucapkan banyak terima kasih atas disempatkannya mengikuti acara parenting secara virtual. Adapun susunan acara di hari kedua yaitu pemaparan materi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi konsentrasi belajar pada anak yang akan dibawakan oleh Bapak Trilaksono selaku psikolog, akan tetapi beliau ada gangguan, lagi sedang sakit, berbicaranya masih sedikit dulu. Kemudian tanya jawab. Nah, nanti yang sesi pertama ini akan dihandle oleh Ibu Happy. Lalu tanya jawab. Yang kedua materi ketiga yaitu tentang cara mengatasi konsentrasi belajar. Tanya jawab, kemudian penutup. Demikian acara yang akan kita lalui bersama pada hari ini. Mari kita buka dengan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah,
Kami persilahkan Ibu Happy dan Bapak Trilaksono untuk mengisi materi berikutnya. Kami persilahkan Ibu Happy. Sorry Bu-Ibu, ternyata saya mute. Iya. Soalnya dirame juga ini di rumah. Oke, Ibu-Ibu sekalian, semangat pagi. Semangat, pokoknya selalu semangat ya. Iya. Mama Akbar gimana Mama Akbar? Masakannya sudah siap? Alhamdulillah. Udah di perut. Alhamdulillah. Oke, karena kita sampai jam 12 ya, izin bunda-bunda sekalian. Saya agak mempercepat dalam arti di sini, seperti kemarin teknisnya kita diskusi dari satu topik ke topik yang lain. Hari ini di sesi kedua ini, saya dan Mas Ratno ini akan berfokus pada faktor. Apa saja sih yang perlu kita ketahui dari cara kita membantu anak kita agar konsentrasi belajarnya. Pertama, faktor internal. Faktor internal ini dikatakan internal dari dalam. Berarti dari diri anak kita sendiri, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, yang pertama pastinya dari fisiknya. Nah, bunda-bunda tadi saya tanyakan sarapannya gimana nih, gitu ya, sudah siap belum nanti? Ya. Atau sambil gitu ya, sambil melakukan kegiatan, kemudian kita siapkan kesehatan fisik anak kita. Ketika mau PJJ, pastinya kita menyiapkan gizinya ya, 4 sehat 5 sempurna. Apalagi kesiapan belajar. Jadi setelah fisiknya kita siapkan, dia olahraga gitu ya, makannya 4 sehat 5 sempurna gitu. Nah berikutnya anak diharuskan mempunyai perhatian terhadap objek yang dipelajari. Jadi biar dia fokus, kita tentukan di sini agar dia tidak bosan. Biasanya kan ketika PJJ itu tetap ada selingnya 15 menit istirahat gitu ya. Berikan kesempatan anak kita keluar dari kamarnya atau ruang belajarnya untuk bergerak. Mungkin menghirup udara di luar kamarnya atau melihat hal yang menarik untuknya, dalam arti di sini bukan lagi HP ya, tapi biasanya kalau untuk kita fokus bisa melihat warna-warna hijau dedaunan ataupun kalau ada akuarium gitu ya. Jadi matanya juga refresh, tidak langsung ke laptop. Nah, itu 15 menit bisa dia gunakan, tergantung keinginan dia. Intinya dia men-stretching gitu ya badannya gitu ya, agar dia bisa konsentrasi lagi dan dia tidak jenuh. Itu strateginya. Atau bunda-bunda yang lain punya strategi yang lain terkait dengan kesiapan belajar anak? Silakan. Bunda Sulis? Ya. Kalau anaknya jenuh gimana Bu Sulis? Iya. Masih di mute, Bun? Iya. Silakan Bunda. Ya, Bu. Iya, kalau misalkan lagi istirahat nih 15 menit atau 10 menit, kira-kira apa yang dilakukan oleh anak Bunda? Ya, itu aja Bu, keluar-keluar. Nyari makanan cemilan. Cemilan. Cuma kadang ya masih suka nyolong-nyolong main game, Bu. Iya. Biasanya menggunakan perangkat apa ya, Bunda? HP. Pakai HP. Itu kalau dia main game, PJJ-nya tetap, HP-nya game juga? Iya. Oh, bisa ya. Masya Allah anak sekarang ini ya. Bukan, kalau pas ke pergok nih, belum ada tugas, Bu. Nungguin, gitu. Ini Bu Yuyun nih, masukan nih Bu Yuyun, gimana caranya agar anak-anak ini juga bisa fokus gitu ya. Oke, nah inilah faktor internalnya. Anak kita sudah memiliki secara genetik kemampuan kecerdasan, kita sebut dengan intelijensi, kecerdasan, yang ada pada dirinya. Dikatakan genetik, berarti dari keturunan ayah ibunya. Nah, bagaimana kita mengembangkan kecerdasan anak kita? Yang jelas tadi,
kita siapkan gizinya yang di awal tadi, kemudian lingkungan internalnya ya, kesiapan dia belajar agar dia fokus, kemudian kita tahu kemampuan anak kita. Ada yang suka membaca, menghafal, ada yang suka dengan angka. Nah, disinilah kemampuan orang tua melihat kemampuan anaknya. Disebut sebagai multiple intelligency atau kecerdasan majemuk. Nah, di sini anak kita ada yang cerdas secara interpersonal. Nah, dia suka sekali nih berhubungan, dia lebih suka pada dirinya, intrapersonal, self-centered. Jadi dia lebih suka menganalisa, dia suka dengan kesendirian, begitu. Berbeda dengan interpersonal, sosial. Nah, di kondisi pandemi ini biasanya anak-anak yang memiliki jiwa sosial agak sulit dia meredam dirinya untuk keluar rumah. Karena bagi dia, dengan berhubungan dengan orang lain itu merupakan penghargaan. Nah, berikutnya kemampuan bahasa. Anak bunda-bunda sekalian, pelajaran bahasanya nilainya tinggi. Ketika belajar bahasa baru mendengarkan langsung cap cip cip ces gitu ya. ABC-nya bagus gitu ya. Kayak Korea sekarang anak ini lagu Korea kita sendiri agak mudeng-mudeng, saya pribadi nggak mudeng kalau anak saya nyanyi gitu ya. Nah, ini kecerdasan linguistiknya. Di internal ada pertanyaan Bunda untuk internal. Cukup banyak tadi ya. Kira-kira ada nggak yang belum dilakukan di internal? Atau sudah cukup semuanya? Beberapa sih, nggak semua ya, tapi ada. Kalau Akbar. Kalau yang lain mungkin coba. Apa saja Bunda Akbar? Apa saja Bunda? Ya, paling yang saya lihat aja sih, dia biasanya kalau pergantian mata pelajaran ya, dia biasanya nyempetin sholat duha sama ngaji, dia biasanya. Alhamdulillah. Terus kalau, ya itu Bu, jadi kadang dia udah mulai nih pelajaran masuk kedua, dia nggak mau berhenti, dia harus selesai dulu targetnya dia, baru masuk, gitu. Masuk ke jam kedua, kadang kan absen dikejar, ayo. Gitu. Tapi alhamdulillah ya itu emang mesti didampingin, jadi saya dari bawah, ya dari dapur tuh yang, Kabar, udah absen e-learning belum? Gitu kan. Nah, ini Bun, ditaruh di beker Bun, atau di HP? Iya, alarm gitu ya. Jadi ada alarm di dekat meja belajarnya. Daripada alarm suara kita gitu ya, walaupun memang lebih mujarab gitu ya. Saya ngerasa juga ketika ibu saya bangunkan tidur saya cuman bilang gini, Pi, beker pada udah bunyi, mati gitu. Tapi ketika ibu saya bilang, Pi, bangun langsung. Ya mah, itu berarti alarmnya saya sudah tepat. Tapi nggak apa-apa Bun. Saya sekarang melatihnya tidak hanya untuk diri saya gitu ya, untuk kehadiran. Misalkan kalau di tempat kami jam 7 gitu ya, paling telat jam 8. Nah, itu saya taruh alarm di HP. Walaupun kadang-kadang lupa, besok malam baru ingat. Nah, kalau berarti ini mudah-mudahan bisa bantu ya Bunda Akbar ya. Jadi alarm suara Bunda di belakangan gitu. Alarm yang bunyi dulu gitu di atas ataupun pakai HP-nya. Sudah dikomunikasikan ya juga Bunda dengan gurunya kalau jam kedua Akbar mungkin kalau telat dia sedang sholat duha gitu ya. Nggak enak juga sih Bu, kadang ya nggak sih, paling selama kan kadang dari guru mapelnya juga ada toleransi sih, maksudnya di beberapa waktu untuk dia bisa e-learning gitu kan. Jadi dia sih masih ini aja, masih mungkin aman wali lah. kelas kali ya Bun. Masih aman. Iya. Wali kelas setidak-tidaknya, jadi ketika guru mapel bertanya, ya bundanya sudah menyampaikan ada kebiasaan yang dilakukan oleh Akbar. Karena itu perlu diapresiasi juga Bu. Karena kan kalau MTS, sekolah-sekolah Islam, duha itu menjadi rutinitas agar kita tenang ya. Insya Allah, iya. Sama paling dia ya udah olahraga sendiri juga sih, biasanya siang jam 2 dia udah nyempetin untuk olahraga sendiri. Kayaknya ada contoh ya di rumah ya. Ada otot katanya. Ada contoh ya di rumah ya Bun ya. Kalau sudah terbiasa biasanya ada contoh. Dukungan keluarga pastinya. Dengan bunda-bunda hadir di sini, disinilah terlihat bahwa keluarga merupakan media pendidikan yang paling utama atau madrasah pertama yaitu bundanya, uminya. Pilihlah sekolah yang sesuai dengan minat anak, itu penting sekali. Mau anak kita dari TK sampai perguruan tinggi. Kemudian penuhi kebutuhan sekolahnya, pasti itu peran kita sebagai orang tua, dampingi. Nah, dengan pandemi ini,
sangat 24 jam kita dampingi. Motivasi anak untuk mencapai cita-cita. Ya, ciptakan suasana yang nyaman, sudah kita bahas tadi, dari internal juga berpengaruh, suasana belajarnya, tempat duduknya, dan sebagainya. Beri perhatian dan kasih sayang. Jadi kalau dia merasa, Bunda, Abi, aku nilainya nggak bagus. Nah, kenapa nak? Tanya dulu gitu ya. Oke, nggak apa-apa, besok kamu pasti lebih bisa. Jadi jangan langsung ketika dia bilang, nilainya jelek gitu, kamu sih nggak belajar, kamu bla bla bla, itu nggak akan merubah. Tapi kalau kita rangkul anak kita katakan, kenapa bisa seperti itu, aku kurang baca, oke, besok berarti baca lagi ya, nanti Bunda ingatkan, nanti belajar lagi, karena kan ulangannya masih ada kesempatan. Jadi tanamkan itu, walaupun saya diprotes juga, bunda-bunda, Bunda tuh ya, aku jatuhin gelas, nggak sengaja, terus Bunda nggak marah ya? Kalimat saya, karena dia sering nanya kayak begitu. Kenapa sih Bunda kalau aku menjatuhkan sesuatu terus Bunda nggak malas, Bunda cuma bilang hati-hati. Harusnya aku dimarahin biar aku nggak jatuhin barangnya lagi gitu ya. Terus saya tanya, kamu lihat di mana? Tahu dari mana? Ya lihat di TikTok gitu, lihat di ini gitu ya. Terus saya katakan, apakah kalau barangnya pecah balik lagi? Bisa lagi dibungkus, bisa lagi diperbaiki? Tidak. Enggak, Bun. Nah, yang harus dilakukan, ya kalimat Bunda, besok-besok hati-hati. Kenapa ya aku nggak bisa hati-hati? Bisa, ayo coba. Jadi anak-anak sekarang tuh kritis. Memang bisa konsentrasi pada satu pekerjaan. Bahkan, menurut Cal Newport, dalam bukunya yang berjudul Deep Work, bisa fokus pada satu pekerjaan dalam waktu yang lama adalah sebuah kemampuan yang berharga dan langka. Nah, di episode ini kita akan bahas gimana sih caranya kita bisa meningkatkan fokus saat belajar. Jadi, sebanyak apapun gangguan dari luar, kita nggak akan gampang teralihkan konsentrasinya. Nah, ciri-ciri anak kita visual cenderung lebih mudah mengingat apa yang dia lihat daripada dia dengar. Jadi kalau Bunda punya anak, udah Bunda misalkan, Cici, Bunda udah bilang, udah bicara sama Cici, tapi Cici juga nggak lakukan, karena dia sebenarnya visual. Jadi jangan sampai salah tempat gitu. Misalkan ada gambar, ada barang di situ, Cici taruh di sana, kelihatan sama dia, langsung dia bergerak. Nah, berarti anak kita itu visual. Harus ada bentuk wujud nyatanya. Dengan suara nggak bisa. Tapi kalau anak-anak kita yang secara audio mendengar, baru kita omongin, dia langsung bergerak. Nah, itu bedanya ya. Kemudian lebih senang membaca sendiri. Karena dia lebih enjoy lah ya, ngelihat sendiri daripada dibacain orang lain. Nah, kalau dibacain orang lain itu apa, Bunda? Mendengar ya. Kayak bunda-bunda di sini dengerin saya ngomong gitu, aduh ngantuk, nguap. Nah, itu berarti visual. Tapi yang kalau enjoy aja. Nah, kebayangnya Bunda kalau gurunya visual gitu. Nah, PJJ. Nah, biasanya tuh gurunya nggak bisa gerak, nggak bisa diam, biar dia nggak ngantuk. Nah, apa ngemut permen dan sebagainya. Nah, itu cara lama-lama akan terbiasa. Kalau dosen mungkin mereka sudah mandiri ya, tapi kalau guru baik tingkat SD, TK gitu ya, kok seolah-olah anak dititipkan terus harus jadi, itu harus bisa. Nah, ini sebenarnya momen kita untuk berkolaborasi Bunda. Karena generasi anak kita sudah di generasi yang berbeda. Disinilah kelekatan, kedekatan orang tua dengan anak, momen yang sangat luar biasa. Jadi, kalaupun nanti pandemi selesai, ini analisa saya Bunda ya, dan perlu diriset gitu ya. Ini sekedar masukan dari semua orang tua yang merasakan. Ini ibadah kita bunda-bunda untuk dekat dengan anak-anak kita. Apalagi ibu yang bekerja, ibu rumah tangga 24 jam ya. Terbayang tambahan pekerjaan. Jadi memang harus ada kesepakatan. Nanti ketika anak-anak kita sudah ke sekolah kembali, tetap Bunda, harapan saya peran kita lebih utama. Karena apapun yang terjadi sama anak kita, ketika dia masa perkembangan saja, ketika dia sudah di usia di atas 20, itu sudah milik dirinya. Gitu ya. Ketika dia sudah punya KTP, sebenarnya secara hukum dia sudah mandiri. Tapi Indonesia, budaya Indonesia cenderung sampai punya cucu, gitu ya, sampai punya anak, ibunya adalah ibunya, ayahnya lah ada ayahnya. Gitu ya. Peran kita selalu beda dengan orang Eropa mandiri, gitu ya.
sudah menikah ya sudah gitu. Kamu sudah punya KTP, tanggung jawab dirimu sendiri. Nah, di kita tidak. Budaya kita Indonesia, budaya kekeluargaan, budaya satu kampung itu masih ada.